Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih, baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Nah, ini adalah sebuah dongeng yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri ke-1 berbicara, "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini." Kemudian putri yang kedua menjawabnya, "Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini." Putri satu pun menjawab kembali, Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya." Kemudian bunga sedap malam, "Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu." "Iya, padahal dirimu berbunga kecil dan berbatang keras," kata bunga anggrek. "Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana," kata bunga mawar biru.
Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Ternyata aroma harumu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, melati, kata bunga sedap malam. Aku juga mau minta maaf, melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami, kata bunga anggrek. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, melati. Aku minta maaf ya. Selanjutnya kata bunga mawar biru. Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk, jawab bunga melati. Nah, bersumber dari dongenganak.net. Jadi anak-anak, dari dongeng ini kita jadi tahu bahwa bunga-bunga yang lain iri terhadap bunga melati karena wanginya harum sekali. Ternyata dengan kelebihan bunga melati yang wanginya harum sekali itu banyak mengundang kumbang-kumbang untuk datang. Karena kumbang itu dapat membantu tanaman untuk penyerbukan. Dalam setiap cerita dongeng mengandung unsur-unsur intrinsik yang saling melengkapi satu sama lain. Adapun unsur-unsur intrinsik dongeng adalah sebagai berikut. Ya, pertama adalah tema, ada latar, ada alur, ada majas, ada tokoh, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Ya, seperti ini penjelasannya. Nah, yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan atau ide utama yang mendasari suatu dongeng. Kedua, latar, yaitu keterangan mengenai ruang, waktu, dan suasana pada saat terjadinya peristiwa dalam sebuah karya sastra. Tiga, alur, yaitu urutan peristiwa dalam sebuah dongeng yang saling berhubungan berdasarkan hubungan sebab akibat. Keempat, majas, yaitu gaya bahasa yang digunakan dalam dongeng dengan tujuan untuk memberikan efek-efek tertentu sehingga membuat cerita dongeng menjadi lebih hidup. Yang kelima, tokoh, yaitu para pelaku di dalam dongeng yang mengalami berbagai peristiwa pada cerita. Yang keenam, penokohan, yaitu cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dan watak-wataknya dalam cerita dongeng, baik itu karakter, sifat, dan kondisi fisik para tokoh. Ketujuh, sudut pandang, yaitu cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita dongeng atau dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Terakhir adalah 8, yaitu amanat. Pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis cerita kepada pembaca. Nah, tokoh yang ada pada dongeng tersebut beserta karakternya.
kita mau mengetahui ya tokohnya ada siapa saja dan karakternya seperti apa. Yang pertama itu ada Putri 1 dan Putri 2. Karakternya adalah baik dan suka memuji. Oke, yang kedua adalah Bunga Sedap Malam. Tokohnya ya, karakternya adalah iri hati, suka mengejek, dan berprasangka buruk. Selanjutnya ada Bunga Anggrek. Nah, sama Bunga Anggrek berarti apa? Iri hati, suka mengejek, dan berprasangka buruk. Selanjutnya ada Bunga Mawar Biru, yaitu iri hati, suka mengejek, dan berprasangka buruk. Dan yang tokoh terakhir adalah Bunga Melati. Karakternya adalah tidak mau membalas kejahatan dan pemaaf. Nah, jadi pada poin ini ada pesan loh untuk kita ya. Dari tokoh dan karakter pada cerita ini tuh ada pesan untuk kita. Bahwasanya kita tidak boleh iri hati, suka mengejek, dan berprasangka buruk seperti tokoh Bunga Sedap Malam, Bunga Anggrek, dan Bunga Mawar Biru. Justru sebaiknya kita itu memiliki karakter seperti Putri 1 dan Putri kedua, yaitu baik dan suka memuji. Ditambahkan lagi karakter dari Bunga Melati, yaitu tidak membalas keburukan atau kejahatan dengan kejahatan lainnya, melainkan memaafkannya dan membalasnya dengan kebaikan. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari, Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Ya, tentunya harusnya bersikap meminta maaf ya. Karena biar gimana pun, itu adalah pot milik ibunya. Nah, pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan setelah melakukan kesalahan? Ya, tentu setiap orang pernah melakukan kesalahan. Nah, kita apabila melakukan kesalahan, tentunya apa? Ya, kita harus benar. Jika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga untuk tempat berteduh. Di bawah pohon yang rindang, kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat terlindung dari sengatan sinar matahari. Nah, setelah belajar tentunya badan kita dan peredaran darah kita mungkin tidak lancar ya. Oleh karena itu kita bisa melakukan kegiatan yang melancarkan peredaran darah dan juga merelaksasikan otot-otot yang tegang. Tentunya dengan apa? Dengan gerakan seperti berikut